terjadi di sisi luar pergelangan kaki. Biasanya penyebabnya adalah terjadinya sprain ankle bagian lateral atau bagian luar yang sering terjadi berulang-ulang. Jadi belum sembuh, terjadi lagi, belum sembuh, terjadi lagi, seperti itu. Dan juga ada di sana ada namanya plantar fasciitis. Jadi plantar fasciitis itu adalah adanya inflamasi atau peradangan pada bagian telapak kaki kita gitu. Nah, dari kelima case yang ada di yang saya paparkan itu, yang paling sering dan paling umum terjadinya nyeri tumit itu disebabkan oleh, boleh di next. Yang pertama itu ada plantar fasciitis, next lagi boleh. Itu ada namanya Achilles tendonitis. Nah, dari dua kasus inilah yang saya angkat untuk saya berikan penjelasan atau pemaparan bagaimana tata laksana rehabilitasinya, seperti itu ya. Untuk pertama ini ada plantar fasciitis. Jadi plantar fasciitis itu apa? Plantar fasciitis itu adalah peradangan yang disebabkan oleh peregangan yang berlebih pada bagian plantar fascia. Jadi seperti yang terlihat di layar kalian masing-masing, jadi yang bagian tanda merahnya itulah yang disebut dengan plantar fascia. Jadi di bagian itulah yang sering terjadi iritasi atau peradangan, seperti itu. Nah, plantar fasciitis ini juga biasanya disebabkan karena adanya cedera berulang akibat dari seringnya menumpukan beban di bagian plantar fascia, sehingga terjadi mikrotrauma yang menyebabkan peradangan dan degenerasi dari jaringan ikat fascia, seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, epidemiologinya. Oke, ada penelitian yang dilakukan oleh Devor dan kawan-kawan pada tahun 2019, di mana disimpulkan bahwa 29% dari jumlah sampel yang dilakukan itu 1.901 wanita di Framingham Foot Study mengalami nyeri tumit atau heel pain dan nyeri pada permukaan bawah kaki oleh sebab dari penggunaan sepatu hak tinggi. Jadi pada kasus plantar fasciitis ini biasanya yang paling banyak mengalami keluhan itu adalah di jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki, seperti itu. Oke, untuk rentang usianya itu 83% berusia antara 25 tahun sampai 65 tahun. Jadi insiden puncaknya yang paling sering terkena adalah antara usia 40 sampai 60 tahun. Oke, dan juga biasanya atlet-atlet sering juga mengalami plantar fasciitis ini, terutama pada saat melakukan lari dan juga olahraga yang melakukan dengan gerakan high impact atau kebanyakan jumping, sehingga meningkatkan prevalensi dari kondisi plantar fasciitis ini. Oke, untuk patofisiologinya, patofisiologi ini penyebabnya bisa kita bilang ya, jadi ada faktor ekstrinsik dan juga ada faktor intrinsik. Untuk faktor ekstrinsiknya itu yang pertama ada peningkatan dari intensitas latihan. Jadi misalnya dalam aktivitas pemberian beban yang terus meningkat, seperti itu. Kemudian adanya kesalahan latihan itu seperti contohnya teknik lari yang kurang tepat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada berjalan dalam waktu lama di permukaan yang keras. Jadi contohnya saat melakukan olahraga di tempat yang misalnya dipakai paras apa beton, seperti itu. Jadi untuk latihan-latihan jumping ataupun olahraga high impact tidak cocok di lapangan yang keras. Kemudian alas kaki yang tidak tepat, misalnya terlalu sempit ataupun juga itu alas kakinya kaku, jadi kurang bagus juga untuk kaki kita, seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu faktor intrinsik. Jadi dengan adanya peningkatan dari body mass index. Jadi kalau berat badan kita berlebih juga akan menimbulkan tumpuan yang sangat berat pada kaki kita. Maka daripada itu akan mudah sekali terkena yang namanya problem di kaki. Selain kaki juga akan sering sekali terjadi problem pada lutut, seperti itu. Kemudian adanya
bertambahnya usia. Jadi pada saat bertambahnya usia akan terjadi yang namanya proses degeneratif dari plantar fascianya orang-orang yang sudah berusia lanjut seperti itu. Kemudian terbatasnya dorsofleksi pergelangan kaki. Jadi dorsofleksi ini adalah gerakan saat mengangkat kaki ke atas ya. Kemudian adanya postur kaki pes planus atau pes cavus. Boleh di next? Nah, jadi yang bagian boleh dibalik dulu. Oke, jadi bagian yang atas itu adalah yang namanya pes cavus. Jadi lengkungan kaki itu tinggi gitu ya. Kemudian yang tengah-tengah itu adalah bagian kaki yang normal. Kemudian yang bawah itu pes planus yang biasa kita dengar namanya flat foot. Kakimu flat foot ya? Kok kakinya datar gitu. Biasanya orang-orang bilangnya kakinya datar seperti itu. Oke, boleh next. Nah, adapun gejala klinis dari plantar fasciitis ini. Jadi itu pun dibagi jadi dua. Jadi ada fase akut dan juga fase kronis ya. Jadi fase akut apa sih tanda dan gejalanya? Nanti pasien itu akan merasakan biasanya nyeri pada pagi hari. Kemudian nyeri yang dirasakan itu seperti sensasi terbakar atau seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Yang ketiga itu ada plantar fascia, tegang dan menebal. Jadi di bagian telapak kaki itu biasanya kalau memang sudah terdiagnosa plantar fasciitis akan terasa tegang dan juga ada bagian yang tebal kalau kita pencet bagian telapak kakinya. Dan juga nyeri tumit yang timbul setelah berdiri lama dan duduk lama dan bangkit lagi. Jadi nyeri tumitnya itu akan timbul saat berdiri lama dan juga duduk lama. Kemudian saat duduk lama pas bangkit lagi itu akan sakit sekali. Nah, kadang-kadang kalau di fase akut ini ataupun fase akut kalau kita bilang itu adalah fase yang baru terjadi ya. Jadi juga akan menimbulkan adanya bengkak di daerah tumit gitu. Kemudian kalau fase kronik adalah fase yang sudah lama terjadi gitu ya. Jadi tidak sembuh setelah 6 bulan. Jadi masih terasa gejalanya itu sampai 6 bulan. Jadi belum sembuh-sembuh. Dan juga yang kedua adalah nyeri di daerah aponeurosis atau jaringan yang tipis yang terdapat di jaringan di plantar fascianya. Jadi dan juga akan menyebar ke arah tendon Achilles seperti itu. Oke, lanjut. Nah, gimana sih caranya kita tahu apakah seseorang itu terkena plantar fasciitis apa bukan? Jadi ada pemeriksaan fisiknya ya. Jadi inspeksi itu bagaimana petugas fisioterapi ataupun dokter melihat pasien. Jadi inspeksi itu secara kita melihat pasiennya. Nah, saat dia datang, pasien biasanya kalau kita perhatikan jalannya sedikit jinjit biasanya, gitu ya. Kemudian palpasi itu apa? Palpasi itu adalah pemeriksaan yang kita lakukan dengan cara menyentuh atau memeriksa dengan kedua tangan kita, gitu ya. Jadi kita melakukan pegangan ataupun kita raba bagian plantar fasciitisnya, kita berikan tekanan di daerah plantar fasciitisnya. Kalau ada nyeri, kemungkinan diagnosanya adalah plantar fasciitis. Kemudian ada pemeriksaan spesifiknya. Jadi untuk lebih pasti lagi apakah seseorang itu terkena plantar fasciitis, kita bisa memeriksa dengan pemeriksaan spesifik. Ya biasanya itu namanya Windless test. Oke, boleh dilanjutin? Boleh dilihatin gambarnya? Oke, tunggu dulu. Jadi Windless test ini gimana sih caranya? Jadi posisi pasien itu berdiri, kemudian terapis ataupun petugas medis itu akan memegang satu jempol dari jari kaki, kemudian kita akan membuat jari kaki itu ke arah ke atas gitu ya, jadi ke arah dorsofleksi. Nah, apabila pasien merasakan sakit, berarti ya jadi benar diagnosanya adalah plantar fasciitis seperti itu. Jadi pada saat digerakkan jempol kakinya ke atas itu akan terasa tarikan ataupun nyeri di bagian telapak kaki dan itu kita pasti sudah diagnosa terjadinya plantar fasciitis seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, ini beberapa exercise yang bisa dilakukan di rumah ya
untuk orang-orang yang terkena problem plantar fasciitis. Jadi yang pertama itu ada plantar fascia straight on step. Jadi mungkin untuk lebih amannya kalau kalian ada tangga di rumah dan juga ada pegangan, jadi boleh pegangan kedua tangan itu boleh pegangan di penyangga tangga itu supaya lebih safety ya. Kalau bisa dilakukan gambar seperti di layar. Jadi yang step pertama itu posisi awalnya. Jadi satu kaki itu berada di artinya di apa namanya, jari kakinya itu setengah dari tangganya itu. Kemudian gerakannya adalah kaki yang sebagai penyangga yang kanan itu menahan berat badan. Pada saat diturunkan berat badannya itu akan terjadi stretch pada kaki yang kiri. Jadi kita mau memberikan stretching ataupun regangan pada di daerah betisnya seperti itu ya. Kemudian ada gambar juga yang sebelahnya ada sit plantar fascia stretch itu. Ini juga sama untuk men-stretching dari plantar fascianya, cuma sekarang posisinya duduk. Jadi posisinya seperti yang di layar. Jadi jari-jari kaki itu kita stretch ke arah atas gitu ya. Sehingga yang kita inginkan adalah terjadinya peningkatan fleksibilitas dari plantar fascianya. Seperti itu. Ini dilakukan boleh 10 detik ya di kedua latihan ini, dikali 5 set boleh dilakukan. Sehari sekali atau 2 kali cukup untuk dilakukan ya. Kemudian boleh dilanjutkan. Oke, ini ada juga stretching ya untuk daerah betis. Nah, otot betis itu ada 2, ada gastroc dan juga soleus namanya. Dan tekniknya pun berbeda ya. Bedanya adalah yang pertama itu untuk gastroc straight on wall itu posisi pertama itu seperti step 1, kemudian step 2-nya kaki yang kanan di depan, kemudian kaki yang di kiri di belakang. Nah, caranya adalah kaki yang kanan itu ditekuk, kemudian kaki yang bagian kiri tetap dalam keadaan lurus dan juga tumitnya jangan sampai terangkat. Jadi posisi kaki itu harus semuanya nyentuh lantai seperti itu biar lebih terasa tarikan pada betis. Dan juga di tangan itu bukan hanya dipegang aja, jadi tubuh itu kita dorong ke bagian depan. Jadi akan terasa lebih tarikan pada betis gitu ya. Untuk soleus straight on wall itu hampir sama gerakannya, cuma yang membedakan adalah di saat kaki kirinya yang gastroc itu kita lihat posisi lututnya lurus, tapi yang soleus kita lihat adalah posisi lututnya agak sedikit ditekuk gitu ya. Jadi yang membedakan hanya itu saja. Untuk gerakannya posisi tangan dan juga kaki kanannya sama, tapi yang kirinya yang membuat berbeda. Untuk repetisinya bisa dilakukan 5 kali. Satu repetisinya 10 detik ya, diganti kedua kaki nantinya. Untuk sehari bisa dilakukan 1 sampai 2 kali. Oke, boleh dilanjut. Oke, ini ada selanjutnya adalah towel scrunches. Itu step pertama itu boleh ini menggunakan towel atau handuk. Kalau nggak ada handuk ataupun ini boleh dipakai tisu ya. Jadi kita seperti ujung kaki itu narik dari handuk atau tisunya itu. Kita tarik aja sampai ujung, nanti ulangi lagi 3 repetisi boleh dilakukan seperti itu ya. Kemudian ada namanya seated plantar fascia mobilization with small ball. Jadi boleh kita menggunakan bola tenis gitu ya, bola yang padat. Kita menggunakan rilisnya dengan menggunakan bola. Jadi bola itu adanya di bawah dari telapak kaki. Nah, itu bolanya kita tekan ya, sehingga kita merasakan telapak kaki itu ada tekanannya gitu ya. Itu gunanya adalah untuk merilis dari si plantar fascianya. Itu boleh dilakukan 1 menit dikali 3 set. Untuk latihan di rumah boleh dilakukan seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, selain juga exercise yang dilakukan tadi, sebaiknya diberikan juga alat bantu untuk kasus plantar fasciitis ini. Yang pertama itu ada namanya arch support dan orthotic. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengurangi tekanan pada kaki dan mengontrol biomekanik dari kaki. Jadi, dengan adanya
arch support ini atau yang biasa dinamakan insole kalau pernah dengar, itu akan membagi seluruh berat badan kita secara seimbang gitu ya pada telapak kaki sehingga tidak akan membebani dari bagian depannya saja. Kemudian ada namanya silicone heel cushion gitu ya untuk mengurangi tekanan pada daerah tumit. Jadi biasanya ini letaknya di bagian belakang, jadi bagian tumit aja seperti itu. Oke, boleh next lagi. Nah sekarang saya akan membahas kasus yang kedua yaitu Achilles tendonitis. Ya, boleh dilanjut? Oke, Achilles tendonitis itu apa sih? Gitu ya. Achilles tendonitis adalah merupakan cedera yang terjadi pada tendon Achilles, yaitu jaringan yang melekat atau menghubungkan otot betis dengan tulang tumit. Nah, biasanya tendon Achilles tendinitis ini diakibatkan adanya overuse atau beban berlebih pada bagian tendon Achilles ini, gitu ya. Boleh jadi kalau kita mau tahu tendon Achilles itu yang mana, yang bagian putih di gambar itu ya. Jadi yang merah itu adalah otot betisnya, kemudian yang bawah itu penyambung antara otot betis dan juga tumit, itulah yang namanya tendon Achilles. Oke, boleh lanjut. Nah, epidemiologinya adalah adanya meningkatnya insiden tendinopati Achilles ataupun rupture yang disebabkan oleh peningkatan partisipasi dalam olahraga rekreasi dan juga kompetitif gitu ya. Juga jadi jenis kelamin pria lebih besar dari wanita. Meskipun insiden pada wanita meningkat seiring dengan peningkatan partisipasi dalam olahraga. Kemudian olahraga yang sering menyebabkan terjadinya problem ini biasanya adalah olahraga lari, kemudian lompat jarak menengah hingga jauh, bisa juga olahraga bola basket yang sangat umum untuk terjadinya rupture ataupun cedera akut pada atlet rekreasi seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, untuk patofisiologinya ataupun faktor penyebabnya itu juga ada dua ya. Ada dari untuk faktor intrinsicnya ada dari usia lanjut lebih mudah terkena, kemudian gender tadi seperti yang sudah dijelaskan di epidemiologi bahwa laki-laki cenderung lebih mudah terkena gitu ya. Kemudian adanya terbatasnya rom dorsofleksi yang abnormal. Jadi saat kita mengangkatkan kaki itu berbeda dengan kaki sebelahnya. Jadi adanya keterbatasan dari hal mengangkat pergelangan kaki ke arah atas ya. Kemudian adanya kekuatan plantar fleksi yang menurun, kemudian varus kaki, adanya kaki kafus, yang varus kaki dan juga kaki kafus itu seperti yang tadi saya jelaskan di slide awal yang plantar fasciitis itu ya. Jadi bagian-bagiannya seperti itu. Kemudian adanya pelatihan yang tidak tepat. Kemudian ada faktor ekstrinsik, itu faktor yang dari luar biasanya. Adanya pembebanan ekstrim yang tiba-tiba pada tendon Achilles gitu. Kemudian adanya jarak tempuh yang berlebih atau peningkatan volume latihan seperti itu. Kemudian adanya peningkatan dari intensitas latihan, kemudian juga ada permukaan latihan yang tidak rata. Kemudian juga ada dari faktor lingkungan, misalnya olahraga yang harus dengan landasan yang menanjak seperti itu. Dan juga yang terakhir ada peralatan yang tidak memadai. Jadi peralatan tidak memadai ini contohnya penggunaan alas kaki yang kurang tepat. Jadi sama juga kayak tadi alas kakinya terlalu sempit, terlalu kaku. Jadi memudahkan terjadinya cedera ini. Kemudian boleh dilanjut. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya biasanya akan terasa hangat, kemudian adanya penebalan, dan juga adanya rasa bengkak, dan juga biasanya kalau digerakkan kakinya naik turun seperti ini akan ada bunyi krepitasi kalau kita bilang ya. Jadi untuk fase akut biasanya akan terasa hangat, adanya penebalan, adanya bengkak, dan juga krepitasi. Kemudian saat kita palpasi,
biasanya 2-6 cm di atas dari tumit, itu akan adanya nyeri kalau kita tekan di bagian dari 2-6 dari tumit gitu ya. Kalau kita ngitungnya itu dari tumit. Yang seperti yang digambar dari Achilles tendonitis itu biasa nyeri-nyerinya di tempat-tempat itu. Dan juga ada positif painful arch site. Jadi apa sih itu painful arch site? Itu adalah seperti nodul atau benjolan yang terjadi di bagian tendon Achillesnya. Nah, seperti yang digambar itu di bagian 2 cm-nya juga kelihatan itu ada pertumbuhan dari tulang, ya, kayak nodul itu. Kemudian yang di 6 cm-nya juga sama. Kemudian adanya atrofi betis. Atrofi itu apa? Atrofi adalah terjadinya pengecilan atau penurunan dari massa otot dari betis seperti itu. Dan juga akan terbatasnya atau penurunan atau nyeri saat dorsofleksi ankle. Jadi dorsofleksi itu lagi-lagi saya bilang saat kita mengangkat kaki ke atas seperti itu. Jadi pada saat ditarik ke atas itu bagian betis itu akan terjadi tarikan, dan juga pada saat dilakukan seperti itu biasanya ada nyeri. Oke, boleh dilanjut. Nah, untuk tata laksana Achilles tendonitis itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama, kita kalau memang sudah terdiagnosa Achilles tendonitis, yang harus kita lakukan adalah yang pertama istirahat ataupun mengurangi aktivitas yang memberatkan tendon Achilles gitu ya. Misalnya kalau atlet tiba-tiba sakit di bagian tendonnya, di bagian pergelangan kakinya gitu ya, ketika selesai dari latihan jumping gitu, high impact, memberikan latihan banyakan jumping. Nah, provokasinya adalah latihan tersebut. Jadi untuk namanya mengurangi bebanan dari si betis, maka kita perlu mengistirahatkan dulu dari kegiatan jumping ataupun gerakan-gerakan yang memberikan impact yang besar pada kaki seperti itu. Dan juga kalau pada saat terjadi sakit, kita bisa memberikan tindakan yang gampang, yaitu memberikan kompres es pada daerah yang sakit gitu ya. Kalau sakitnya di tendon Achilles, kita berikan kompres es di sana seperti itu. Kemudian kita juga nanti akan memberikan exercise. Jadi exercise ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot betis dan juga menurunkan stres pada tendon Achilles. Dan yang terakhir adalah latihan yang paling bagus untuk kasus-kasus tendinitis ini adalah latihan yang bersifat eccentric strengthening gitu ya. Jadi latihan eccentric itu apa? Jadi latihan eksentrik itu lebih mengkontraksikan otot saat otot semakin panjang. Jadi pada saat dilatih, otot itu akan panjang seperti itu. Boleh dilanjutkan? Dilihatkan gambarnya. Nah, jadi latihannya bisa dilakukan adalah seperti ini. Jadi pada saat dikontraksikan, otot akan semakin panjang seperti itu. Sehingga pada saat sudah ototnya memanjang, sehingga dengan beban yang sering kita berikan pada otot itu, sehingga regangan yang terjadi pada tendonnya juga akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya tegangan yang terjadi pada tendon, hal yang ingin kita capai adalah nyerinya juga akan bisa berkurang seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, ini ada beberapa home exercise yang bisa dilakukan di rumah ya untuk kasus Achilles tendinitis. Jadi latihannya tidak jauh beda dengan kasus plantar fasciitis. Itu cuma yang membedakan adalah kalau untuk kasus Achilles ini paling yang membedakan itu dari segi gerakannya seperti itu ya. Boleh dilihat seperti di gambar, itu ada heel cord stretch, itu untuk hampir sama tadi untuk melatih men-stretch dari otot gastroknya ataupun otot betis. Seperti di gambar boleh dilihat. Kemudian ada namanya heel cord stretch with bend knee. Jadi itu
latihan untuk otot soleus. Jadi bisa dilakukan 2 set sebanyak 10 kali gitu ya. Dan tahanan pada saat kita melakukan gerakan itu adalah 30 kali, 30 detik, dan juga saat fase istirahatnya juga 30 detik. Jadi itu bisa diulangi lagi. Kemudian ada namanya ball roll. Jadi pada kasus tendinitis Achilles biasanya juga akan terdapat tegangan yang sangat besar pada bagian plantar fascianya. Jadi untuk mengurangi tegangan itu kita bisa bantu dengan modalitas ball roll gitu ya. Jadi letakkan bola di bagian tumit di bawah pergelangan kaki. Jadi kita bisa menekan bola itu, gerakannya menekan selama 2 menit seperti itu. Dan yang foto yang terakhir itu ada namanya towel stretch. Jadi itu untuk namanya juga men-stretch dari otot betis. Jadi boleh dilakukan 30 detik dan juga restnya 30 detik, boleh dilakukan 3 kali pengulangan. Oke, lanjut. Kemudian latihannya juga, ini ada lanjutannya, ada calf raise. Calf raise ini sama yang kayak tadi yang di slide latihan eksentrik itu, cuma yang tadi kan 2 kaki, yang ini kalau sudah 2 kaki itu kuat dan tidak ada keluhan, boleh nanti ditingkatkan menjadi single calf raise ya, seperti yang digambar ini. Bisa dilakukan 2 set sampai 10 kali repetisi seperti itu. Dan juga kita melatih ankle range of motion, jadi kita melatih lingkup gerak sendi dari si ankle. Jadi walaupun problemnya di betis seperti itu ya, kita juga harus melatih dari lingkup gerak sendinya. Biasanya akan terjadi keterbatasan, dan gerakannya itu ada 4, ada namanya dorso fleksi bagian ke atas, kemudian ada plantar fleksi itu pergelangan kakinya ke arah bawah, ada juga inversi, ada juga eversi. Jadi kita latih semua range of motion dari ankle-nya. Ini juga ada latihan namanya towel curl, jadi bisa dilakukan 5 kali ya. Satu setnya itu 10 kali, jadi kita namanya menarik handuk itu ya, kita lepaskan, tarik lagi 10 kali, 5 set boleh dilakukan. Dan juga ada namanya latihan ankle dorsofleksi dan juga plantar fleksi menggunakan karet itu ya, kalau kita bilang namanya TheraBand gitu ya. Itu boleh dilakukan 10 kali 3 set seperti itu. Jadi gerakannya nanti ke atas 10 kali 3 set, gerakannya ke bawah 10 kali 3 set seperti itu. Diulangi 10 kali. Seperti itu program latihan yang bisa diberikan untuk Achilles tendonitis. Oke, boleh next. Oke, sekian sharing yang bisa saya berikan untuk teman-teman anti oblak. Semoga berguna dan bermanfaat. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Ko Erwin dan juga Ko Chandra. Oke, terima kasih Kak Sinta buat sharing materinya. Ini keren banget ya, Kak Erwin. Ini berguna banget buat pelatih-pelatih nih kok. Ini gue banget nih, iya, gue lagi ngerasain tumit nih. Olahraga buat orang tua seperti Ko Alung gitu ya. Penting sekali gitu ya. Stretching di rumah itu ya. Aku gitu ya. Makanya tadi saya suruh screenshot supaya Ko Alung bisa latihan di rumah. Siap. Supaya... Terima kasih. Sekarang hobinya jalan kan? Sekarang hobinya jalan. Iya, sekarang saya hobi jalan. Gitu ya. Nggak jalan ke mall sih, jalan pagi aja gitu loh. Itu bisa berguna. Ya. Oke, Kak Erwin. Sobat Anti Oblak, kita tuh kedatangan bintang tamu. Kalau bahasa ini bahasa kerennya guest star gitu ya. Siapa sih guest star kita kali ini ya? Sebelum itu, buat rekan-rekan yang mau bertanya silakan nanti sambil menunggu. Ketik di chatroom ya gitu ya. Ketik di chatroom aja. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sudah sebelum ada beberapa. Itu kita akan dengarkan dulu guest star kita ya, guest star. Oke, silakan Bung Admin. Wah. Siapa nih guest star yang eng. Aduh. Namanya adalah Muhammad Nur El Islami. Siapa? Ini dari olahraga apa nih Kak Erwin nih? Ini kalau kelihatan kayak gini dari olahraga apa nih? Cabur apa basketball nih? Kok.
Oh, basket ya. Ini Player. bukan futsal nih ya. Ini basket ya. Oke. Ini pemain profesional ya. Bus, mantap. Kak Erwin, coba kita lihat. Di 2010 dia juara 1 pekan olahraga provinsi loh. Wah, keren ya. Iya. Kemudian 2011 juga juara 2 Prapon wilayah 2. luar biasa ya. Terus yang kerennya ini nih, di 2019 yang terbaru nih Kak Erwin ya. Betul. Itu peringkat 3 Indonesia Basket League 2019. 2019 ya. Dari tim mana kok ini? Ini kalau kelihatan dari bajunya sih, Dari ini bajunya bukan nih. dari Persib ini, Kak Erwin. Dari Iya. Cirebon ya. Ini bukan dari PSIT ya kalau Cirebon. Ah, Ini dari NSH Jakarta. Oke. Kita sapa dulu nih ya Kak Erwin ya. Iya, kita Udah ada sapa. belum nih ya? Coba kita lihat. Ada nih. Wah, mana nih? Iya. Hey, halo Bung El. Halo, El. selamat malam. Iya. Selamat malam. Selamat Kata malam El Bung ya. El. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Oke, mantap. Mantap. Gimana nih Kak Erwin? Ini kita ajak ngobrol Bung El nih ya, berarti ya? Betul sekali. Bung El, kita mau nanya nih, kenapa Bung El bisa tergabung di dalam komunitas nih, ya? Biasa ada sebab, ada akibat gitu ya. Loh, apa sih itu? Sama ya. Biasanya, ya maksudnya kenapa bisa tergabung di dalam komunitas anti oblak club ini? Terus apa yang membuat Bung El akhirnya tergabung di sini gitu? Silakan Bung El. Silakan. Oke, perkenalkan dulu nama saya Nur Islami. Terima kasih buat tim Oblak yang udah ngundang saya jadi gestar. Terima kasih buat Dr. Febri, mungkin Tante Vivit, Bunda, semua yang masuk dalam anti Oblak. Terus saya cerita dulu dari awal nggak apa-apa ya? Silakan. Nggak apa-apa. Dari mulai brojol juga nggak apa-apa sih Bung El. Cuma kayak kelamaan gitu ya. Langsung aja. Silakan Bung El. Oke. Jadi saya tuh bergabung dengan anti oblak itu gara-gara operasi meniskus bagian belakang. Itu kejadiannya pas waktu latihan sama sparring. Jadi keadaan sparring itu waktu itu saya lagi mau nembak, cuma posisi kaki yang kiri itu secara nggak sadar itu kayak gravitasi. Jadi kalau kanannya lompat, kirinya tuh nggak lompat, jadi kayak nahan gravitasi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pas lagi lari terus pindah kayak slide gitu, pindah arah. Nah itu tiba-tiba nggak ada kekuatan kaki, tiba-tiba langsung jatuh gitu. Habis itu ya saya langsung cek ke Dr. Febri, katanya kemungkinan ini sih meniskus. Cuma ya jadi saya pas ketemu dokter tuh kata dia ini harus dioperasi. Kita nggak tahu seberapa parah. Nah pas di situ tuh sempet down gitu kan. Apa sih harus operasi, nggak ada cara yang lain apa gitu kan. Karena kata dokter nggak apa-apa kok dioperasi, nggak sesakit yang orang pikirkan. Akhirnya dari situ memberanikan diri lah untuk operasi. Pas dioperasi itu kan ya sama dokter juga diajak ngobrol agar nggak tegang seperti itu kan. Habis itu akhirnya kata dokter, oh ini meniskus kamu sobek, kata dia harus dijahit. Terus sempat ada tulang rawannya juga katanya sempat kena seperti itu. Nah, habis itu selesai operasi langsung penguatan sama fisio di Royal. Nah mereka itu yang memberikan semangat lah, kayak dengan gayanya mereka yang sering bercanda gitu kan. Mereka tetap kayak ya ini lo harus berjuang gitu. Banyak kok teman-teman di sini yang emang awalnya takut untuk operasi, tapi pas ngelihat teman-teman yang lain kayak gitu jadi semangat untuk sembuh lagi kayak gitu. Cuma dengan caranya dia itu loh banyak bercanda kayak gitu kan. Jadi kita nggak mindsetnya tuh nggak takut gitu loh untuk balik lagi ke lapangan seperti itu, kayak gitu. Banyak kok yang support, ada tante, dokter, fisio, Farid, terutama tuh yang pegang saya.
Untuk Farid sih jangan besar kepala juga sih ya. Iya. Farid, tempat Priska, ada mereka yang menguatkan saya untuk ayo lu pasti bisa kayak gitu. Ini yang orang-orang lain juga sama kok kayak lu gitu kok. Itu nah pas sudah masuk waktu itu tuh lepas tongkat itu minggu ke-5, lepas tongkat 1 itu saya udah pecicilan kayak lompat dengan sabar gitu ya. Gatel itu Iya, namanya ya, Bung El ya. Gatel gitu Iya, ya. udah nggak sabar kan? Gitu ya. Kita biasa beraktivitas seperti lari, lompat kayak gitu kan latihan. Nah ini tuh tiba-tiba kita stop gitu selama 5 minggu. Sekitar 1 bulan lebih kan rasanya tuh kaki gatel kan, tapi kata dia jangan dulu, tahan dulu. Cuma ya emang sayanya gatel sih. Tapi ya mungkin untuk yang baru selesai operasi, saya saranin sih jangan seperti itulah, jangan gatel, sabar-sabar dulu aja. Soalnya pengalaman pribadi saya itu karena apa sih bandelnya itu loh, jadi agak telat selesai ininya recovery-nya, harusnya yang sesuai jadwal tiba-tiba mundur menjadi 5 bulan kalau nggak salah. Nah itu kesalahannya karena bandelnya itu gitu loh. Nah, harusnya ikutin aja dulu prosedurnya dari awal penguatan, lepas tongkat sampai gym segala macam sampai RTS. Nah itu harus diikutin aja terus sampai habis. Baru habis itu nah kalian boleh datang kalau setelah RTS itu hasilnya keluar, kalian lulus atau enggak. Kalau misalkan nggak lulus memang harus ya udah sabar lagi aja gitu loh. Jangan sampai kejadiannya kayak saya gini seperti itu. Iya, Itu sih masukan buat saya untuk yang lain lah, pengalaman pribadi. Jadi prosesnya itu harus diikutin ya, Bro ya. Ya prosesnya harus diikutin dari penguatan di awal, terus sampai lepas tongkat 1, lepas tongkat 2, seperti itu kan. Habis itu penguatan di gym, kayak gitu sampai RTS gitu. Nah dan kalau bisa itu dilakukannya kalau nggak latihan di sana ya mungkin bisa di rumah gitu, hanya untuk sekedar mengingatkan otot-ototnya lagi seperti itu. Jangan sampai miss kalau menurut saya. Sayang soalnya. Gitu. Iya. Luar biasa ya. Dan ternyata komunitas ini benar-benar mendampingi Bung El ya dari pertama kali cedera terus masuk ke kamar operasi gitu ya. Itu nggak sakit ternyata ya. Jadi memang lebih sakit mikirin mantan dibanding sakit operasi ini. Tadi gitu nembaknya ya. nembak bola ya, betul ya. Bukan nembak cewek kan, ya nembak bola kan di lapangan. Kan? Oke. Iya. Jangan ya. Pokoknya kalau dioperasi jangan takut kata Bung El gitu. Itu tidak sakit gitu loh. Memang lebih sakit mikirin mantan gitu dibanding sakit ini gitu loh ya. Mantan yang di pelaminan lebih sakit. Ya. Oke. Sekarang kira-kira Bung El sudah latihan lagi ya? Sudah normal kembali ya? Sudah normal. Kan targetnya apa nih? Targetnya apa yang mau dicapai nih? Target sih kalau masuk timnas? Saya ya kalau umur segini mungkin udah enggak ya. Oke. Gitu ya, mungkin bawa NSA ke final lah, minimal ke final dulu gitu kan. Kemarin kan sempat nggak jadi tuh gara-gara COVID gitu kan, sayang. Jadi mungkin next year mungkin ya berdoalah, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Jadi kan bawa ke final. Oke, luar biasa nih Bung El. Ya, kita berdoa ya supaya Bung El bisa menghasilkan maksimal gitu ya untuk NSA dan mimpinya tercapai untuk bawa NSA ke final. Sobat Anti Oblak, memang ini luar biasa ya bahwa komunitas ini tuh benar-benar jagain gitu ya. Seperti sesuai dengan motonya was injured, now achieve more ya. Dari yang cedera terus Bung El nih nggak punya harapan, aduh kayak kalau udah cedera selesai deh nih masa depan gue main basket. Tapi ternyata enggak, dan sekarang lihat Bung El sedang berjuang untuk dia membawa timnya kepada final berikutnya ya Bung El ya. Keren banget. Bung El, terima kasih nih buat
sharing-sharingnya nih ya malam hari ini. Sebelum Bung El berakhir nih, ya, ada closing statement nih dari Bung El. Iya. Pesan-kesan buat rekan-rekan anti oblak mungkin. Untuk yang masih terapi aja ya, karena kan di sini kan anti oblak itu kan menggendong teman-teman yang mungkin apa ya istilahnya ya, ya itulah pokoknya lah, yang masih takut untuk, yang masih bandel lah, sekiranya yang kayak seperti saya itu, kalau bisa itu jangan gitu loh. Sayang kalian udah melakukan penguatan dari awal, tiba-tiba kalian misalnya bandel, entah kalian main, entah kalian capean, ototnya fatigue, terus kalian harus pulang lagi dari awal, itu sayang banget menurut saya. Jangan, mendingan kalian sabar-sabar dulu aja sampai itu selesai, dan setelah selesai itu kalian juga jangan lupa masih tetap harus penguatan terus gitu loh. Karena kalau misalkan tidak, nanti kasihan otot-otot si pahanya akan terus mengecil lagi, akan habis. Jadi kalian ngulang lagi dari awal lagi, terus ya sampai penguatan lagi, kan waktunya sayang di waktunya. Kalian udah berjuang dari awal, terus jalan sampai akhir, masa kalian harus ulang lagi dari awal? Nah itu yang saya sayangkan untuk teman-teman. Makanya jangan deh, ikutin aja dulu dari awal sampai akhir prosesnya seperti apa. Sip. Terima kasih Bung El. Ya. Terima kasih, keren banget ya. Jadi teman-teman Sobat Anti Oblak, jangan ragu, yuk kita ada di dalam komunitas ini. Buat apa ya? Untuk saling menguatkan gitu loh, seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi Bung El buat waktunya. Ya. Kak Erwin, Sobat Anti Oblak, nggak kerasa nih waktu sudah di penghujung ya. Kita mau tanya sama Kak Sinta. Kak Sinta silakan memberikan closing statement ya sebelum kita tutup webinar malam hari ini. Silakan Kak Sinta. Silakan Kak Sinta. Oke, baik. Closing statement-nya adalah ketahui jenis kaki Anda. Jadi apakah kaki Anda itu flat foot gitu ya. Kemudian cari alas kaki yang sesuai dengan kondisi kaki Anda. Kenapa? Dengan kita memilih alas kaki yang tepat, kita akan meminimalisir terjadinya cedera-cedera yang akan terjadi. Seperti itu. Dan juga perhatikan, kalau kita cedera ankle ataupun cedera pada kaki, kita fokusnya hanya tidak pada kakinya saja, tetapi pada anggota tubuh lainnya, seperti lutut, hip, shoulder, bisa juga ke cervical atau darah lehernya, seperti itu. Jadi tubuh kita ini adalah satu kesatuan, jadi seperti rantai seperti itu. Jadi kalau problem satu akan mempengaruhi dari yang lainnya. Jadi ketahuilah jenis kaki Anda seperti apa, pilihlah alas kaki yang tepat sehingga meminimalisir terjadinya cedera seperti itu. Wah, keren sekali ya Kak Sinta closing statement-nya ya. Kenalin dulu kakinya kita masing-masing. Top banget, keren banget Kak Sinta, terima kasih. Jadi Sobat Anti Oblak, kenali jenis kaki. Kalau masih belum kenal, kenalan dulu deh gitu ya. Cari alas yang tepat gitu ya. Betul. Ya, karena ini kaki nggak bisa diganti ini Sobat Anti Oblak ya. Original ya. Original dan the one and only gitu loh ya. Kalau ada dijual di ASM Reges nggak ada gitu ya. Nggak ada. Ini bener-bener anugerah Tuhan yang memang kita harus pelihara dan jaga. Oke. Tidak berasa Sobat Anti Oblak sudah waktu di penghujung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat waktunya, masih stay tune bersama dengan kami. Terima kasih Sobat Anti Oblak, kami mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kami Anti Oblak Clubs mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kakak Sinta, terima kasih buat